Untuk selanjutnya, untuk bisa bersifat profesional, ada beberapa profesional qualities yang penting untuk dipelajari ya. Misalnya yang pertama, less is more bukan hanya di desain atau apapun yang lain, tetapi juga dalam bekerja. Orang bisa kelihatan sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa. Orang bisa kelihatan bekerja less, tetapi sebenarnya menghasilkan more. Jangan banyak bekerja, kelihatan sibuk aja. Mengapa rapat itu harus berjam-jam? Apakah bisa rapat itu dibuat lebih efektif tapi efisien? Apakah rapat itu harus membahas semuanya? Apakah segala hal harus dibahas dengan semua orang? Atau ada pengaturan yang lain? Kemampuan untuk mengatur semuanya itu adalah suatu professional quality. Sikap hati kepingin profesional itu yang kita pelajari sebelumnya ya, bahwa seseorang tahu bahwa ini penting, tahu bahwa ini berdampak, karena itu punya hati untuk bekerja secara profesional. Tetapi itu saja tidak cukup. Kita perlu beberapa kualitas yang mungkin harus dipelajari dan kita mungkin akan seiring dengan waktu menjadi lebih baik. Yaitu yang pertama, less is more. Tidak membuang waktu dengan bekerja banyak. Ya, bekerja keras itu tidak harus bekerja tidak pandai, tetapi bekerja yang sedikit tetapi berdampak itu lebih penting. Jadi misalnya lagi yaitu rapat ya. Jadi dalam rapat tidak membuang waktu ngalor ngidul kemana-mana, juga tidak membahas semua topik. Tentukan saja orang-orang yang terbaik yang bisa mendiskusikan topik ini siapa, maka ya cukup perlu itu saja. Sosialisasi tidak perlu dirapatkan. Saya melihat salah satu hal yang baik dengan keberadaan daring ini, saya melihat rapat daring itu lebih efisien. Mungkin karena semua orang juga ingin cepat-cepat selesai gitu ya. Tetapi saya harapkan bukan hanya less itu berarti mengurangi kerja, tetapi sebenarnya mengurangi pekerjaan yang tidak terlalu berdampak. Mencari jalan supaya pekerjaan itu berdampak banyak, bagus hasilnya, tetapi tidak banyak dikerjakan dan membuang waktu. Nah, kemudian supaya bisa less is more, kita perlu membuat to-do list untuk mengatur pekerjaan kita. Dan coba dibandingkan dengan ketersediaan waktu, tenaga, dan semua resource lainnya. Apakah semua ini harus di-cover sendiri? Adakah yang bisa didelegasikan? Terus kemudian mungkin ada beberapa pekerjaan yang sebenarnya bukan termasuk part dari kita dan kita sendiri tidak terlalu kompeten di sana. Kemampuan untuk mengatur semuanya ini adalah kemampuan yang penting supaya orang yang ingin bekerja profesional bisa benar-benar bekerja profesional. Kemampuan berkata tidak itu juga penting. Supaya apa? Supaya less is more tadi. Katakan tidak pada hal yang sebenarnya bisa dipakai untuk melatih orang lain mengerjakan dengan baik. Jika semua pekerjaan itu kita yang menghandle, maka hanya kita sendiri yang akan menjadi lebih baik. Semakin lama akan semakin tinggi gap antara Anda dengan teman-teman sekerja Anda. Anda semakin expert, mereka semakin tidak expert karena tidak mengerjakannya. Jadi, katakan tidak supaya yang lain juga belajar untuk mengerjakannya sehingga Anda tidak frustasi. Nah, kalau Anda sudah bisa mengatakan tidak, Anda bisa berhenti mengeluh. Ya, mengeluh kenapa? Mengeluh karena kebanyakan pekerjaan. Itu adalah salah satu hal yang sering menjadi keluhan ya. Kenapa kok terlalu banyak pekerjaan? Ya, karena
Anda tidak bisa menolak pekerjaan, semuanya ditangani sendiri bebannya, maka Anda jadi mengeluh. Dan untuk bisa bekerja profesional, kita perlu cerdik. Salah satu cara untuk bekerja dengan smart itu adalah dengan memanfaatkan yang disebut dengan white space. White space itu kapan terjadi? Yaitu saat Anda tidak ngapa-ngapain. Kok bisa orang diem nggak ngapa-ngapain? Misalnya Anda sedang di ruang tunggu sesuatu. Anda sedang antri sesuatu. Atau bahkan mungkin Anda sedang di toilet dalam waktu yang lama. Maksudnya nggak ngapa-ngapain, sebenarnya main Anda itu sudah sadar, sudah aktif. Tetapi Anda tidak sedang melakukan satu pekerjaan tertentu karena apa ya? Mungkin karena lokasi ya. Nah, biasanya white space ini dimanfaatkan orang-orang untuk buka sosial media, chatting, terus kemudian ya melakukan mungkin mainan gitu ya. Ya pokoknya berhubungan dengan gadget lah yang sering. Tapi sebenarnya white space ini bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Jadi ingat pada saat itu pikiran Anda itu sepenuhnya sadar. Nah, seandainya Anda punya list hal-hal apa saja yang perlu diputuskan, yang perlu dipikirkan, Anda bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk memikirkan hal itu, untuk mencari solusi dari hal-hal yang mungkin sudah ada masalahnya, tetapi Anda tidak sempat memikirkannya karena sedang sibuk bekerja. Nah, ini waktu yang tidak sibuk sebenarnya. Anda cuma perlu berbekal otak Anda saat itu bisa memikirkan berbagai hal. Ya bolehlah bawa gadget kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dicatat gitu ya. Itu white space. Yang kedua, supaya bisa dengan cerdas memanfaatkan waktu, reusability. Jika ada satu pekerjaan yang menurut Anda ini berulang, seseorang yang mau bekerja cerdas itu akan cari cara bagaimana menyelesaikannya dengan cepat. Kalau ini berulang, apa nggak bisa saya buat sesuatu untuk memudahkan sesuatu yang berulang ini? Untuk memperpendek waktu pekerjaan kalau next terjadi lagi. Atau mungkin kita bisa membuat template, kita bisa membuat program, buat apapun lah yang membuatnya supaya selesai lebih cepat. Sehingga ya balik lagi ke less is more tadi, ya kan? Sehingga waktu kita yang banyak itu adalah untuk touch time. Touch time itu adalah waktu terbesar yang seharusnya dipakai untuk pekerjaan utama kita. Pekerjaan utama kita itu adalah yang paling memberikan dampak. Seorang salesman, pekerjaan utamanya adalah saat menjual barang. Tetapi di sela-sela itu ada banyak pekerjaan administratif. Pekerjaan administratif itu tidak akan membuat konsumen membeli barang. Di antara itu ada misalnya waktu yang dipakai untuk perjalanan. Perjalanan itu tidak akan membuat customer membeli barang, tetapi semuanya itu berdampak sedikit-sedikit. Nah, jadi touch time-nya itu kapan? Mungkin hanya sedikit waktu malah yang dipakai untuk touch time. Nah, untuk itu perlu cukup cerdas, karena touch time ini sebenarnya kan yang paling penting kan. Kalau bisa, manfaatkan sebanyak mungkin otak, tenaga, dan semuanya untuk touch time ini. Yang lain-lainnya itu kan sampingan. Nah, adakah cara yang lebih cerdas supaya yang sampingan-sampingan ini tidak jadi utama? Yaitu dengan cari jalan supaya diselesaikan secepat mungkin. Nah, selanjutnya adalah bahwa apa yang Anda lakukan saat ini itu akan menjadi jalan hidup Anda. Nah, jika ini adalah
jalan Anda, jika ini adalah jalur karir Anda, cari cara untuk excel sebaik mungkin, ya. Dan punya komitmen ya, mungkin ini kedengaran lucu ya, tetapi seringkali seseorang itu tidak punya komitmen untuk berkomitmen sekarang. Mungkin mulai minggu depan saya akan serius. Minggu depannya, aduh, masih ada macam-macam. Mulai minggu depan lagi saya akan serius. Kapan? Now, setiap saat, setiap kamu menemui siapapun, berkomitmenlah untuk melakukan yang terbaik, siapapun yang kamu temui. Dan seremeh apapun apa yang kamu kerjakan itu. Dan dengarkan orang-orang di sekitarmu, ya. Dengarkan dan pahami kalau ada problem. Ini bukan feedback sih, tetapi lebih ke apakah kamu bisa tahu ada masalah di organisasi ini. Apakah kamu bisa menggali dari sekitarnya apa yang seharusnya dilakukan. Kadang-kadang orang fokus pada pekerjaannya sendiri sesuai buku, sesuai textbook, sesuai mungkin job description. Lalu kemudian dia bahkan tidak sadar ada suatu pekerjaan yang nggak ada siapapun yang diserai pekerjaan tersebut. Sehingga dalam satu organisasi ada yang pincang, ada hal yang tidak dilakukan. Nah, jadi berusahalah mendengar dan mengajukan pertanyaan dan aktif ya, involve dalam segala hal. Nah, untuk jalan selanjutnya, pada saat Anda sudah bisa bersikap profesional, maka suatu saat jika volume sudah berkembang, perusahaan itu atau organisasi tempat Anda tumbuh, entah itu milik Anda sendiri atau bukan, maka pada saatnya nanti Anda harus memanage volume yang gede. Nah, pada saat itulah leadership akan memegang peranan penting. Dan pada saat itulah mulai muncul macam-macam kompleksitas. Hal yang paling gampang dan sering dilakukan oleh orang-orang itu adalah menyalahkan pada saat muncul masalah. Jadi, seseorang yang mampu bersikap profesional itu bisa memanage kompleksitas yang terjadi. Dan bisa evaluasi. Ingat tadi self-awareness, berarti mampu mengevaluasi baik diri sendiri maupun sekitarnya. Nah, karena itu mampu mengevaluasi, mampu memetik pelajaran itu lebih baik. Karena kita hidup untuk masa depan, bukan cuma buat sekarang. Maka jika ada masalah, jika ada kejadian, evaluasi, bukan menyalahkan saja. Cari solusi, bukan cari kambing hitam. Dan perlu diingat ya, seringkali orang mempertentangkan logik dan emosi. Yang mana yang dibutuhkan dalam bekerja? Ada yang bilang lebih baik logik. Karena hampir selalu orang bilang seperti itu ya, karena emosi itu nggak baik di dalam bekerja. Tetapi ingat, Anda sedang menghadapi manusia. Menurut saya harus seimbang kedua-duanya. Anda sedang menghadapi manusia. Hargai manusia itu, hargai pemikirannya, hargai apa yang mereka alami. Perlakukan manusia sebagai manusia, bukan robot. Nah, karena itu perlu keseimbangan. Kamu perlu punya empati, tapi logika juga jalan. Usahakan dua-duanya tidak bertentangan. Carilah keputusan yang sustainable. Sustainable itu berarti tidak tidak impulsif gitu ya. Hari ini keputusannya begini, karena apa? Karena Anda pakai logika. Besok keputusannya begini, karena Anda kasihan.
Nah, itu keputusan yang tidak sustainable. Carilah satu keputusan yang bisa berjalan terus sampai ke masa depan. Untuk selanjutnya, kalau ada case seperti ini lagi, Anda sudah tahu. Oh, berarti keputusannya harus seperti itu. Nah, itu keputusan yang sustainable. Bisa bertahan dalam jangka panjang. Nah, jadi pada akhirnya, seorang profesional itu, tadi sudah disebutkan, logik dan emosi dua-duanya. Mampu memperlakukan manusia sebagai manusia, siapapun itu. Pelanggannya, pimpinannya, coworkernya, rekannya, bahkan bawahannya, ya dengan pihak lain yang akan berkolaborasi, sehingga mereka menyadari dirinya sendiri bisa salah, orang lain juga bisa salah. Tapi walaupun mereka salah, walaupun kita salah, kita sama-sama adalah makhluk terhormat. Harus diperlakukan dengan hormat, juga perlu didengarkan. Keputusan terbaik selalu bisa menyentuh sisi ini, sisi kemanusiaan. Dan tidak memandang manusia itu sebagai pihak yang tidak perlu dianggap seperti robot ya. Dan selamat bekerja dengan profesional.